Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukuman mati. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Emmanuel Ebenezer KPK mengungkap pemerasan yang diduga dilakukan Noel terhadap sejumlah perusahaan sudah berlangsung lama dan cukup besar nilainya. Lantas seperti apa modusnya? Nah, KPK menyebutkan dugaan praktik pemerasan ini berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini. Modusnya dengan mengetok tarif sertifikat yang semula Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Nah, jika tidak kemudian dibayarkan, penerbitannya ini akan diperlambat, dipersulit dan bahkan ditunda. Nah, ada 11 orang tersangka dengan total kerugian negara yang sebesar Rp81 miliar sejak tahun 2019 dan jika ditelusuri uang haram ini mengalir ke dua klaster. Kita lihat klaster-klaster kemudian penerima dari uang ini. Klaster pertama adalah klaster Kemenakar dengan 9 orang tersangka dan salah satunya adalah Emmanuel Ebenezer yang kebagian jatah uang sebesar Rp3 miliar. Dan kemudian klaster kedua adalah pihak swasta dengan 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, mengapa Noel Ebenezer ini begitu percaya diri memohon amnesti ke Presiden? Kami akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Waketum Relawan Bara JP, David Pajung, dan mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo. Mas Yudi, Bang David, selamat sore. Selamat sore, Mas Egan, Bang David. Mas Egan, sore. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Bang David, Noel ini meminta amnesti kepada Presiden. Menurut Anda, kasusnya Noel ini apakah sama dengan Hasto dan Tom Lembong sehingga kemudian ia pantas diberikan pengampunan oleh Presiden? Ya, tergantung sudut pandang apa yang kita pakai ya. Kalau sudut pandangnya dari sisi pemberantasan korupsi, saya pikir memang ada kedekatan ya, karena temanya adalah soal pemberantasan korupsi kan. Tom Lembong itu dijerat dengan pasal korupsi, Hasto juga demikian. Nah, kalau dalam case Noel ini, kawan saya ini memang juga kan langsung ditangani KPK ya. Dan case-nya adalah pasal 12 Undang-Undang Tipikor ayat E soal pemerasan ya. Kalau menurut informasi Ketua KPK kemarin ya Mas Yudi ya. Nah, jadi mungkin pada sisi itu ada kemiripan. Tetapi dari sisi substansi masalahnya tentu mungkin ada beberapa hal yang secara signifikan juga cukup berbeda. Pertama dari sisi jumlah kerugian negara yang diakibatkan ya. Kemudian pola operasionalnya, kerjanya ya, modusnya. Lalu kemudian kalau misalnya case Noel ini kan sebenarnya kemarin kalau menurut informasi dari pers conference KPK sendiri bahwa kelalaian ya di dalam mengontrol anak buahnya di bawah atau ada proses pembiaran di situ. Nah kemudian bukan suap menyuap, jadi case-nya memang sedikit berbeda kalau ada dari sisi itunya. Saya kira itu yang pandangan saya, Mas. Ya, jadi menurut Anda, Bang David, pantas tidak sih amnesti diberikan kepada Noel ini? Ya, amnesti ini kan sepenuhnya menjadi hak prerogatif dan diskresi seorang presiden ya. Tergantung sudut pandang dari Pak Presiden Prabowo melihat seberapa urgensi untuk memberi. Tetapi kalau kemarin kan Noel menyampaikan itu dalam proses keadilan dan kesetaraan. Kalau misalnya case-nya Lembong, case-nya Hasto, apalagi itu kan memang sudah vonis ya, sudah jatuh vonis sebenarnya meskipun Lembong sendiri masih proses kasasi ya. Nah, Noel kan sebenarnya ini belum vonis ya Mas Yudi karena baru kasus OTT lah kemarin jadi proses ini semua ya baru tersangka jadi prosesnya masih harus dilalui kalau memang ingin disetarakan dengan case Lembong dan case Hasto itu. Tetapi secara prinsip artinya kalau yang diminta Noel ini saya coba menyelami sudut pandang Noel ya bahwa Noel ini meminta keadilan kan kesetaraan. Kalau di sebelah itu case Lembong dan case Hasto itu diberi pengampunan ya abolisi dan amnesti, kenapa saya enggak? Apalagi secara politik
Noel ini bagian dari pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi sekali lagi Mas Egan, ini bergantung sepenuhnya kepada diskresi dan prerogatif sudut pandang Presiden dijadikan dasar untuk memberikan pengampunan itu. Ya, baik. Mas Yudi, dari sudut pandang Anda bagaimana? Ini Noel belum masuk ke ruang sidang tapi sudah meminta amnesti. Menurut Anda pantas tidak sih amnesti diberikan kepada Noel? Ya, kalau dari sudut pandang saya, pertama sepertinya Bang Noel sudah menyerah ya untuk bertarung di proses penyidikan, ya kan, kemudian di persidangan, karena beliau pasti di dalam ruang pemeriksaan kemarin 1 kali 24 jam lebih gitu, ada plus-plusnya ya, dan sudah diperiksa, pasti sudah memahami ya barang bukti apa yang dimiliki oleh KPK, apalagi dalam konferensi pers ya yang kemudian disampaikan oleh KPK itu bagi saya sudah sangat-sangat jelas dan gamblang sekali ya, terkait dengan motor Ducati, kemudian juga terkait dengan uang 3 miliar yang diterima di bulan Desember. Jadi untuk perkara ya saat ini memang menurut saya sudah tidak ada, walaupun ada sebagian bersalah, tapi dari apa yang disampaikan KPK kan itu sudah sangat jelas sekali. Nah, ketika Bang Noel kemudian langsung meminta amnesti daripada melakukan pra-peradilan, ya kan, apalagi kan kemarin kan mengatakan dia merasa dia bukan OTT, dia merasa pasalnya bukan 12E kecil ya, pemerasan gitu kan, karena dia merasa tidak memeras secara langsung, tetapi ya tentu materialnya itu sudah sangat-sangat jelas sekali ya, termasuk ya tidak ingin menjadi justice collaborator ya sampai saat ini ya. Kalau justice collaborator sebenarnya kan syaratnya memang lebih berat lagi. Pertama, bukan aktor intelektual. Kemudian yang kedua, mengembalikan uang yang diterima. Kemudian yang ketiga, membongkar kasus korupsi yang dia tahu lebih besar seperti itu. Nah, makanya saya paham ketika Bang Noel itu langsung ke amnesti, sama seperti dikatakan oleh Bang David, karena dia sudah melihat contohnya ya, seperti misalnya Hasto, seperti misalnya Tom Lembong, seperti itu. Jadi ya dia pengen Bang Noel seperti ingin masalahnya cepat selesai gitu kan, dengan adanya amnesti gitu kan, sehingga dia bisa kembali, karena kan pengertian amnesti adalah orang yang perbuatannya kan bersalah tetapi diampuni untuk kemudian ya dia tidak menjalankan. Tapi dari kacamata saya ya untuk saat ini kan memang agak riskan nih. Pemberian amnesti dan abolisi kemarin kan tentu membuat terjadinya kegaduhan di masyarakat. Nah, apakah kemudian Presiden akan mengambil langkah tersebut? Ya karena memang sekali lagi benar kata Bang David juga bahwa nggak ada parameter untuk kemudian memberikan itu seperti apa. Nggak ada, mau diinkrah kek atau bahkan hari ini ada amnesti, ya kan? Itu bisa juga, gitu kan? Karena memang nggak ada syarat harus dimohonkan dulu, ya, atau nggak ada syarat harus dalam tahapan apa seperti itu, Mas. Jadi tapi kalau bagi saya sebagai aktivis anti korupsi, ya menurut saya ya biarlah ini sampai inkrah, sampai kekuatan hukum tetap. Nanti Presiden mau ada tindakan ngasih gerasi kak, ya itu nanti terserah beliau saja. Tapi untuk saat ini saya pikir ini kan melihat OTT ini kan kepercayaan publik kepada KPK lagi naik nih, ya kan, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Ya saya pikir jangan langsung diberikan rem mendadak ya istilah saya dalam bentuk amnesti. Begitu, Mas Egan. Ya, baik. Amnesti kan merupakan sebuah keputusan politiknya. Sekarang kalau kita berbicara mengenai unsur politiknya, Bang David, apakah dari pendukung Jokowi merasa bahwa kasus yang menimpa Noel ini murni kasus hukum, ataukah memang ada unsur politisasinya? Karena kebetulan ada pendukung Jokowi lainnya, yakni Sylvester Matutina yang juga sedang diungkit untuk segera dipenjara, Bang David. Ya, ini menarik sebenarnya. Sebenarnya kasus Noel ini harus dijadikan sebagai momentum besar titik balik pemberantasan korupsi di awal pemerintahan Prabowo Gibran, dan itu menjadi komitmen Pak Prabowo ya. Jadi kenapa dimulai dari kasus di dalam diri pemerintahan sendiri, yaitu wamen Noel yang menjadi pesakitan hari ini. Nah, sangat disayangkan kalau misalnya Noel ini sebagai representasi aktivis di dalam pemerintahan. Yang kedua, Noel ini sebagai representasi relawan. Yang ketiga, sekarang apapun Noel adalah bagian dari pemerintah. Nah, dengan nilai itu, additional value itu harusnya tidak hanya kelar pada sekedar menangkap, memberi punishment lalu selesai. Enggak sampai di situ. Artinya apa?
Saya menganggap sahabat saya Noel ini menjadi martir ya, menjadi katakanlah tanda petik itu menjadi korban dalam arti ya memang tertangkap tangan apa segala macam, menjadi korban yang harus memberikan efek domino kepada pemberantasan hukum di kemudian hari, mulai dari pemerintahan Prabowo hari ini. Dan saya yakin Pak Prabowo Gibran ini punya komitmen besar di setiap pidato-pidato beliau. Kemudian di asta citanya Pak Prabowo juga muncul soal itu, soal pemberantasan korupsi. Jadi yang saya mau katakan bahwa ini dijadikan titik balik untuk bagaimana pemerintahan ini menyapu bersih seluruh pelaku-pelaku korupsi tanpa ampun ya. Kemudian yang kedua, yang harus dicatat dalam, saya juga menyinggung sedikit, dalam pemberian abolisi dan amnesti kepada kasus Hasto dan Lembong, itu sebenarnya kan yang dihilangkan ini punishment-nya kan, tidak menjalani hukuman. Tetapi kesalahannya nggak hilang. Ini jangan salah. Jadi publik harus tahu bahwa pengampunan dari Presiden, gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi itu bukan menghilangkan kesalahan, enggak. Tetapi mempending atau mengcancel atau menghold hukumannya. Tetapi kesalahannya tetap, Lembang itu tetap koruptor. Tapi bukankah sebetulnya konstruksi kasus ini sudah sejak tahun 2019 ya? Noel itu sebetulnya ia tahu, tapi ia tidak menghentikan. Ia punya kesempatan untuk melakukan itu, tapi tidak ia lakukan. Ia membiarkan, bahkan ia meminta, dan bahkan ia menerima 3 miliar, Bang David. Ya, sebenarnya kan kalau keterangan Ketua KPK kemarin kan sebenarnya itu 3 miliar itu dalam beberapa tahapan-tahapan setoran dari sekian nilai ya, dan itu akumulasi 3 miliar itu total. Nah, sebenarnya gini, yang kemarin saya sampaikan juga di teman-teman media di sebelah bahwa ini harusnya tidak hanya menyasar kesalahan seorang Noel semata sebagai wamen. Ini sistem di dalam kementerian yang tidak berfungsi dan tidak berjalan secara baik. Di sana ada inspektorat. Di mana fungsi inspektorat? Ya termasuk juga Mas Yudi ya, artinya selama 2009 sampai hari ini itu kita bisa memvonis bahwa ternyata dalam fungsi KPK tidak hanya penindakan kan, tetapi sebelum penindakan ini pencegahan. Ya, jadi pencegahan ini yang tidak berjalan. Kalau 2019 sampai hari ini itu sudah 6 tahun, harusnya di mana fungsi pencegahan selama ini kan? Jadi itu yang tidak terjadi. Jadi sebenarnya kesalahan ini bukan kesalahan seorang Noel saja, tetapi satu sistem ya yang sudah carut marut, yang harus dibenahi secara total. Nah ini kalau mau serius saya bilang Noel ini sudah representasi dari seorang aktivis yang ada di pemerintahan, seorang relawan, seorang mantan pelaku-pelaku politik lapangan, dan ini sangat disayangkan kalau misalnya hanya berhenti pada case menghukum saja. Nggak bisa pada sampai itu saja. Ya, ini karena ini sistem begitu yang Anda katakan tadi, Bang David. Apakah Anda mau mengatakan bahwa sebetulnya KPK membiarkan itu terjadi? Ya bisa jadi kita menganggap itu karena salah satu tugas KPK itu tadi kan. Jadi selain apa tadi Mas Yudi, selain penindakan, pencegahan. Nah pencegahannya yang belum. Dan itu yang membuat sistem carut marut di seluruh sisi itu yang terjadi sampai hari ini. Kalau kemarin dikatakan bahwa korupsi itu tidak hanya personal orang, tetapi sudah menjadi budaya, menjadi sistem karena ada perangkat-perangkat yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Dan satu hal lagi Mas, publik ini harus juga punya kecerdasan hukum, kecerdasan politik melihat case ya. Bagaimana ketika kasus Lembong dan kasus Hasto itu justru dipandang publik sebagai proses kriminalisasi. Ini yang celaka sekali ya. Akhirnya kan di situ KPK, kejaksaan itu menjadi ambigu, menjadi ragu di dalam proses-proses ke depan karena harus berlawanan dengan opini publik yang salah. Ya. Nah, itu yang publik harus memberikan ruang kesempatan full kepada lembaga penegak hukum KPK, kejaksaan untuk diberikan powerful oleh dukungan publik untuk melakukan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran korupsi. Karena korupsi ini kan extraordinary crime. Jadi tindakannya juga harus extraordinary. Baik, saya ke Mas Yudi sudah sejak tahun 2019 ya prakteknya berlangsung. Tapi kok pada saat Immanuel Ebenezer menjabat 2 bulan baru keungkap begitu loh? Ya, mengapa korupsi itu lama ya terungkapnya?
Ya karena memang mereka bermain di sistem mereka, kemudian mereka membentuk kerajaan kecil dan kemudian di sana orang-orangnya saling solid ya. Sehingga mereka bermain di ruang tertutup ataupun di ruang gelap. Tapi ya selalu saya katakan bahwa kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Memang agak sulit sekali menembus ya orang-orang ini, bagaimana cara bermainnya, ya di mana rekening penampungannya, ya ke siapa saja alirannya. Tetapi kan kita bisa melihat bagaimana kemarin KPK menyampaikan bahwa ada informan ya dari buruh ya yang menyampaikan kepada KPK dan akhirnya terjadilah operasi tangkap tangan tersebut. Ya, saya memahami bahwa aktor intelektual ini kan dari awal kan tentu bukan Bang Noel ya, karena ini kan di 2019 kita juga harus jujur tentang itu gitu ya. Bahwa dia tetapi kan kemudian ya kita bisa melihat bagaimana orang-orang ini kalau dari pola yang sama ternyata mereka mampu untuk bisa ya memendam pimpinan-pimpinannya ya dengan uang sehingga praktek-praktek yang mereka lakukan itu tetap berlanjut. Ya memang kadang-kadang andaikan dulu Bang Noel langsung lapor KPK atau apa, tapi sudahlah, nasi sudah jadi bubur gitu ya. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana perbaikannya. Ini sangat menarik loh kasus di Kemenaker Trans. Saya tidak pernah menemukan di suatu kementerian begitu ada kasus KPK kan sebelumnya di bulan Juni atau Juli itu kan menangani kasus terkait dengan tenaga kerja asing. Modusnya sama, ada perusahaan agen-agen yang menjadi calo-calo juga, yang menjadi pengumpul uang. Ada orang-orang dari kementerian, kok mereka nggak tiarap? Ini masih berlanjut loh, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya terkait apakah ini ada politik atau saya katakan berdasarkan konversi pers dari KPK, justru saya melihat bahwa ini seperti blessing in disguise bagi KPK bahwa kan mereka kan yang mereka target kan adalah koordinatornya. Kan terlihat sekali itu dari kronologisnya, koordinatornya, kemudian ada dirjennya, kemudian ada direkturnya. Mereka lah semua yang menjadi sistem korup di Kemenaker Trans, terutama di masalah sertifikasi K3 ini gitu ya. Nah sekarang bagaimana mereka, salah satu cara mereka mempertahankan supaya mereka nggak diganggu oleh pimpinan mereka atau tadi Bang David bilang ada efektorat, yaitu uang itu pasti mengalir. Jumlahnya yang ketahuan dalam waktu 1 kali 24 jam aja 81 miliar. Bagaimana nanti kalau sudah berkembang? Nah kembali lagi bahwa ternyata ya mereka mencoba kepada Bang Noel gitu kan. Dan akhirnya Bang Noel terima. Dan inilah yang menurut saya, ya saya selalu mengatakan kalau dalam seminar-seminar jangan pernah terima. Karena apa? Karena orang tersebut akan menyebut. Nah kan terlihat dalam OTT kemarin bahwa ketika ditangkap-tangkap dan sebagainya, ternyata mereka mengakui bahwa menyampaikan bahwa pernah ada penerimaan dari Wamen. Akhirnya kan Wamen juga ikut ditangkap dalam proses OTT tersebut seperti itu. Jadi bagi saya ya bahwa saya sepakat dengan Bang David bahwa ini jangan sampai di sini. Jangan juga KPK istilahnya kita sangat respect, bagus sekali. Tapi jangan sampai ini yang pertama dan terakhir ketika menangani kasus-kasus kakap seperti itu. Masih banyak PR yang harus diselesaikan. Tapi setidaknya bagi saya kasus ini sebenarnya udah voltoid lah. Udah sepertinya ya tinggal tadi. Makanya Bang Noel aja akhirnya memutuskan untuk berteriak amnesti gitu kan. Seperti itu. Jadi tapi sekali lagi memang keadilan hukum itu juga harus ditegakkan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa hukum itu seperti pisau ya, jangan seperti pisau tajamnya ke bawah ke atas tumpul. Jadi kembali lagi Mas Egan bahwa untuk kasus ini bagi saya sudah clear gitu kan. Oke, baik Bang Nafi terakhir. Jadi kalau misalnya akhirnya terbukti dalam pengadilan nanti bahwa Noel kemudian akhirnya melakukan korupsi, apakah sebaiknya diberikan amnesti atau diberikan hukuman mati saja seperti usulan dari Bang Noel sendiri, Bang David? Ya, saya yakin artinya gini, Pak Prabowo ini kan presiden yang punya strong leadership ya. Kemudian beliau orangnya egaliter. Egaliter ini mau merangkul semua kelompok, semua komunitas untuk bagaimana membangun bangsa ini. Itu yang sering beliau sampaikan dan saya yakin dengan memulai dari dalam tubuh pemerintah ini, Pak Prabowo ingin mendidik sekaligus memberi warning kepada pemerintahannya, bahkan lembaga-lembaga yang selama ini dianggap lembaga antibodi itu tidak ada ampun kalau misalnya ada yang melakukan itu. Nah,
sebagai teman dan sahabat ya, sebagai relawan, sebagai aktivis 98, kami apapun itu Noel adalah sahabat kami, teman kami. Tetapi memang ya pada akhirnya kalau ketukan palu nanti dari pengadilan mengatakan bahwa Noel bersalah, ya mau nggak mau harus menerima konsekuensi hukum. Nah, pasca konsekuensi hukum kan kebijakan dan kearifan seorang Pak Prabowo yang dinantikan di situ kan. Seperti apa Pak Prabowo melihat case Noel, seberapa pentingnya Noel harus diberikan pengampunan, apakah amnesti ya, rehabilitasi, semuanya itu kan tergantung dari Pak Prabowo. Sebagai teman ya kita berharap yang terbaik bagi beliau, bagi Bro Noel ya. Tetapi juga ini bagian dari pendidikan politik, pendidikan hukum bagi pelaku-pelaku korupsi, bahwa nggak ada ampun di pemerintahan Prabowo Gibran ini. Dan ini yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia untuk bagaimana ketegasan pimpinan Republik ini untuk bagaimana memberantas korupsi ke depan. Sebagai orang-orang yang terlibat di lapangan mendukung Pak Prabowo juga kami sangat appreciate, kami sangat berterima kasih atas semua langkah-langkah politik yang dilakukan selama ini, langkah hukum, dan Pak Prabowo selalu mengingatkan bahwa tunggu waktunya. Ini para pelaku-pelaku korupsi ini akan nggak akan dibiarkan satu persatu ya. Nah, saya kira ini yang menjadi komitmen pemerintah ini, dan kita mengapresiasi sebagai masyarakat juga kita mendorong untuk dilakukan itu semua. Dan sebagai teman kepada Noel, kami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Pro Noel. Mudah-mudahan ada kebijakan yang luar biasa dari Pak Presiden ketika vonis keputusan pengadilan sudah ada. Saya kira demikian, Mas Egan. Baik, kita akan tunggu nanti perkembangan kasusnya akan seperti apa oleh KPK. Terima kasih Bang Raffi, terima kasih Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.